Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fathanah Putri Wibowo dengan NIM F0271221029. Di sini saya akan mempraktekkan tentang materi ke-11 modul kelima tentang menu pelaporan pada Slim Boolean 9. Pertama-tama kita login dulu pada localhost Slim 9 Boolean. Tentunya sebelum itu aktifkan dulu Basecamp-nya seperti biasa. Kemudian setelah berhasil login seperti ini, mengisi username dan passwordnya, maka penampilannya akan seperti ini. Kemudian kita klik pada bagian reporting. Penampilannya akan seperti ini. Kemudian kita pilih collection statistik. Sebelum itu, saya akan menjelaskan dulu bahwa pustakawan dapat melakukan pelaporan yang berkaitan dengan jumlah koleksi yang dimiliki oleh suatu perpustakaan. Nah, mulai dari jumlah judul koleksi, jumlah ekslempar, total judul berdasarkan media atau GMD, kemudian total ekslempar menurut jenis koleksi, serta 10 judul populer yang sering dipinjam oleh pemustaka. Kemudian step yang kedua yaitu kita ke bagian klik loan report. Kemudian tampilannya akan seperti ini. Setelah itu, pustakawan dapat melakukan pelaporan peminjaman yang berkaitan dengan aktivitas peminjaman di layanan sirkulasi pada suatu perpustakaan, mulai total peminjaman, total judul berdasarkan media atau GMD, total transaksi peminjaman, rata-rata transaksi per hari, kemudian transaksi tertinggi dalam sehari, anggota yang meminjam, anggota yang belum pernah meminjam, hingga total peminjaman terlambat. Nah, bagian reporting ini nih bisa mempermudah kinerja pustakawan dalam membuat rekapan gitu istilahnya. Kemudian yang ketiga yaitu kita klik pada membership report. Tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini itu tuh pustakawan dapat melakukan pelaporan anggota yang berkaitan dengan aktivitas pemustaka di layanan sirkulasi pada suatu perpustakaan. Mulai dari total anggota yang terdaftar, total anggota yang aktif, jumlah anggota menurut jenis keanggotaan, kemudian total keanggotaan kadaluarsa, serta 10 anggota yang aktif dengan periode atau waktu tertentu berdasarkan dengan periode waktu tertentu. Berdasarkan laporan ini, pustakawan bisa juga memberikan reward sebagai bentuk apresiasi kepada anggota perpustakaan yang aktif sehingga dapat memotivasi anggota lainnya untuk aktif memanfaatkan perpustakaan. Reward itu kayak hadiah, misalnya nih pustakawan ini bekerja di perpustakaan sekolah, khususnya yang masih anak-anak, misalnya SD kan, maka anak SD itu kan harus dipancing. Jadi dengan rekapan membership report ini akan mempermudah pemustaka untuk merekap siapa saja nih anggota atau siswa yang aktif datang di perpustakaan, meminjam buku di perpustakaan gitu. Maka pustakawannya ini untuk menarik atau memperkuat daya tarik siswa tersebut, maka pustakawan ini akan memberi reward gitu. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada kostum recap. Kemudian klik recap by. Nah, di sini ada pilihan nih. Di sini
Pada bagian kostum rekap ini, pustakawan dapat melakukan rekapitulasi pelaporan berdasarkan klasifikasi, GMD, tips koleksi, dan bahasa sesuai dengan bibliografi yang kita input ke menu bibliografi. Semua laporan yang langsung dicetak atau bisa juga diekspor ke format kemudian yang berikutnya ada menu title list. Nah, pada bagian ini pustakawan dapat membuat pelaporan judul koleksi yang dimiliki oleh suatu perpustakaan dan info ringkas bibliografinya seperti jumlah salinan, tempat terbit, penerbit, ISBN atau ISN, dan nomor panggilan. Semua laporan bisa langsung dicetak atau bisa juga diekspor ke format spreadsheet. Kemudian ada menu item title list. Nah, pada bagian ini pustakawan dapat membuat pelaporan judul koleksi berdasarkan X lemparnya. Pustakawan dapat melakukan pelaporan dengan memanfaatkan fitur ini, seleksi lebih banyak dengan mengetik show more filter option. Ini dia. Seperti ini tampilannya. Kemudian berikutnya ada fitur item use citation. Kemudian berikutnya ada fitur item use statistic. Nah, pada bagian ini pustakawan dapat membuat pelaporan untuk mengetahui frekuensi peminjaman pada judul koleksi tertentu di setiap bulannya. Tentu saja pelaporan ini penting guna keperluan stok of name dan penyiangan jika memang inventaris pada suatu koleksi sudah rendah atau jarang digunakan, dapat dipertimbangkan untuk keberlanjutan mempertahankan koleksi tersebut di jajaran koleksi perpustakaan. Berikut adalah tampilannya. Sangat mempermudah kinerja pustakawan. Kemudian step ke-8. Kemudian menu berikutnya ada launch by classification. Berikut adalah tampilannya. Pada bagian ini, pustakawan dapat membuat pelaporan untuk mengetahui frekuensi peminjaman klasifikasi koleksi di setiap bulannya. Tentu saja pelaporan ini juga penting guna keperluan untuk stock of name dan penyiangan jika memang inventaris pada suatu koleksi sudah rendah atau jarang seperti sebelumnya. Semua laporan bisa langsung dicetak dan juga bisa diekspor ke format spreadsheet dan tersedia dalam bentuk grafik. Setelah itu, kita bisa klik member list. Di sini kemudian berikutnya ada menu long list by member. Nah, di sini pustakawan dapat membuat pelaporan berdasarkan ID anggota, nama anggota, tipe keanggotaan, kode X lempar, judul, tanggal peminjaman, tanggal pengembalian, dan status peminjaman, sehingga memudahkan pustakawan melakukan pelacakan transaksi yang dilakukan oleh setiap anggota. Kemudian berikutnya juga ada menu due date warning. Nah, di sini juga pustakawan dapat membuat pengecekan terhadap para anggota perpustakaan yang terkena jauh tempo peminjaman, sehingga pustakawan bisa melakukan
antisipasi terhadap kemungkinan buruk. Misalnya nih, koleksi hilang saat peminjaman berlangsung. Nah, anggota lupa mengembalikan juga berdampak denda peminjaman yang membengkak tagihannya. Maka pengecekannya bisa melalui due date warning. Kemudian menu berikutnya ada overdue list. Nah, di sini pustakawan dapat membuat pengecekan terhadap para anggota perpustakaan yang masuk dalam kategori dalam keterlambatan yang mengembalikan koleksi yang dipinjamnya. Kemudian menu berikutnya itu ada staff activity. Berikut adalah tampilannya. Nah, pada bagian ini pustakawan dapat melakukan pengecekan terhadap admin yang dipercaya untuk mengelola sistem pada SLIM, sehingga bisa melihat aktivitas yang dilakukan selama login berupa nama masuk pengguna, entry dan bibliografi, kemudian entry data X lempar, entry data anggota, peminjaman, pengembalian, dan perpanjangan. Kemudian menu berikutnya itu ada visitor statistik. Nah, pada bagian ini pustakawan dapat membuat pelaporan statistik pengunjung berdasarkan tipe keanggotaan setiap bulannya. Kemudian juga di sini ada visitor statistik by day. Nah, di sini pustakawan dapat membuat pelaporan statistik pengunjung setiap harinya, dan ini memudahkan dalam menganalisis trafik kepadaan pemustaka berkunjung ke perpustakaan. Kemudian pada menu visitor list, pustakawan di sini juga dapat membuat pelaporan berdasarkan daftar pengunjung yang datang ke perpustakaan meliputi ID anggota, nama pengunjung, tipe keanggotaan, industri, dan tanggal kunjungan. Kemudian menu berikutnya itu ada menu finish report. Nah, pada bagian ini pustakawan dapat membuat pelaporan berdasarkan bulan mengenai jumlah berapa banyak anggota yang terkena denda peminjaman koleksi di perpustakaan. Berikut adalah tampilannya. Kemudian menu berikutnya itu ada finish report. Kemudian menu berikutnya itu ada procurement report. Berikut adalah tampilannya. Nah, pada bagian ini pustakawan dapat membuat pelaporan pengadaan koleksi di perpustakaan berdasarkan nomor klasifikasinya dan tahun pengadaannya. Data laporan dapat disajikan dalam bentuk daftar ataupun diagram batang. Kemudian kita kepada topik tentang cara setting visitor counter. Di sini yang pertama yaitu buka scan kalian di drive C, drive D, drive E yang kalian install pada pertama kali dan kalian sudah ekstrak gitu. Kemudian buka pada bagian ini ht. Kemudian buka SLIM 9. Kemudian kita buka template. Pada bagian ini kita klik div. Kemudian setelah itu kita klik part. Kemudian di sini kita pilih navbar.
Kemudian kita klik navbar free, kita buka dengan Notepad. Di sini menggunakan Notepad ya. Kemudian setelah membuka Notepad, isi atau klik copy file script di baris keempat, kemudian pastekan ke barisan 5. Kemudian setiap ruasnya ini kita ganti dengan tulisan visitor. Dan berikutnya juga kemudian setelah semua ruasnya udah diganti dengan visitor, kita klik save. Kemudian untuk melihat hasil dari visitor atau dari notepad yang sudah kita buat tadi, kemudian untuk melihat hasil dari rekapan tadi, kita buka lagi di situs localhost 9 admin yang sudah kita Untuk melihat hasil rekapan yang sudah kita buat tadi, maka kita dapat membuka halaman di localhost 9. Untuk melihat hasil rekapan yang sudah kita buat tadi, kita dapat membuka situs atau link localhost 9 admin. Kemudian berikut adalah tampilannya. Kemudian setelah itu kita pilih reporting. Kemudian kita pilih menu di menu visitor statistik. Ini dia visitor statistik ya. Nah, kemudian adalah tampilan dari hasil rekapan kita tadi. Karena ini sebenarnya baru, jadi hanya segini aja rekapannya. Dengan demikian, pustakawan bisa melihat beberapa jumlah pengakses
OPEX Slim di setiap bulannya. Sekian dari saya, mungkin rangkuman dari video ini atau mempelajari tentang materi dari modul 5 ini, tentang menu pelapor pada bulan 9 ini. Ini akan mempermudah kinerja kita nantinya sebagai pustakawan, akan cepat dan datanya itu jelas dengan menggunakan ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.